Salam, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam lindungannya, sehingga kita terus masih bisa menikmati berbagai rahmat dan kebaikannya dalam melewati hari demi hari yang Tuhan percayakan atas kita. Saat ini pula kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan dan waktu atas kita untuk berbakti, beribadah di hadapannya secara online. Karena itu, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersaat teduh. Mazmur pada pasalnya yang ke-43 pada ayat yang ketiga dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit serta bumi serta segala isinya. Ibadah kita pada hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semuanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan masih tetap berdiri, kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan lewat KPPK nomor 13. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Di dalam bait sucinya, segala sujud kepadanya. Umatnya pujilah pada Yang Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabdanya. Yang tebus dosaku, yang hibur hatiku, jalanlah jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Berdiam di dalamku, jadikan hatiku
milik-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Jemaat, silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat ciptaan Tuhan yang penuh dengan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap kali menyakiti hati Tuhan dan juga sesama. Oleh sebab itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 51 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sebelum kita berdoa untuk mengakui dosa kita bersama-sama di hadapan Tuhan, mari kita naikkan pujian Tuhan, ku mau pulang, dalam KPPK 177. Pulanglah, jangan terlantar. Pulanglah, jangan terlantar. Tangannya buka lebar, oh ku mau pulang. Tangannya buka lebar. Tangannya buka lebar, oh ku mau pulang. Oh ku mau pulang. Oh ku mau pulang.
Kita satu di dalam doa. Allah Bapa, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Kiranya oleh kebesaran kasih-Mu Engkau berkenan mengampuni kami atas pelanggaran dan dosa-dosa kami yang kami perbuat ketika kami menyakiti hati sesama kami melalui tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami, bahkan ketika kami menyakiti hati Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik secara sengaja maupun tidak. Biarlah ya Tuhan, dalam ibadah kami pada hari ini, oleh pengampunan yang Kau berikan bagi kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan, sehingga kami layak menerima lawatan Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami sungguh menjadi pujian penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan, meninggikan, dan membesarkan nama Tuhan selalu. Ampunilah kami Tuhan atas dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, penebus dosa kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah berita anugerah yang datangnya daripada Allah memberikan kita keberanian untuk mengambil keputusan untuk mengasihi Allah lebih setia lagi. Biarlah firman Tuhan ini menjadi komitmen kita bersama. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 berbunyi demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sebagai komitmen kita bersama di hadapan Tuhan, mari kita memuji Tuhan lewat pujian dalam KPPK nomor 74. Oh, ku cinta Yesus. Oh
hatiku yang menanggung sengsaraku dan semua bebanku. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, karena Ia cinta. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, karena Ia cintaku. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan menjambut pemberitaan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku diutus Bapa. Buka hati untuk Roh-Mu ya Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kepada hamba-Nya disilakan untuk memberitakan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan,
Kalau hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk beribadah di hadapan Tuhan, kami boleh memuji-muji Tuhan, dan saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, dan apa yang Tuhan kehendaki, kiranya itu yang kami lakukan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau pada saat ini ada kesempatan bagi kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Meskipun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa Tuhan pun hadir bagi kita, menjumpai kita di rumah kita masing-masing, dalam pribadi kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yang begitu luar biasa, yaitu pengharapan yang melampaui kesulitan. Pengharapan yang melampaui kesulitan. Kebenaran firman Tuhan kita ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 9. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengharapan Iman dan Kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita punya tema pengharapan yang melampaui kesulitan. Ini adalah sebuah tema yang sangat pas, tepat dengan situasi kita saat ini. Mengapa? Karena saat ini kita sadar benar bahwa untuk menjalani perjalanan hidup ini ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi kesulitan kita? Apa yang menjadi kesulitan kita dalam menjalani hari-hari ini? Tentu yang pertama mungkin kita berpikir bagaimana membina rumah tangga. Kesulitan sebagai orang tua membina rumah tangga, suami istri kadang ada kesulitan dalam membina rumah tangga. Bagaimana membesarkan anak-anak, bagaimana mengurus anak-anak dalam kehidupan mereka. Sebagai rumah tangga ini ada yang merasa pasti ini juga sebuah kesulitan sebagai manusia yang lemah. Yang kedua mungkin kita berpikir, saya yang sekolah, saya yang kuliah, saya punya kesulitan dengan studi saya punya kesulitan dengan masa depan saya. Situasi seperti ini, bagaimana dengan studi saya? Bagaimana yang terjadi saat ini? Apakah saya harus terus belajar secara online dan ini membuat saya sulit,
tidak bisa bersosialisasi satu sama lain. Bagaimana dengan masa depan saya? Ini merupakan kesulitan bagi kita. Kita pun berpikir, di tengah-tengah situasi ini, kesulitanku dalam usaha, dalam pekerjaan. Bagaimana dengan usaha saya ke depan? Bagaimana dengan pekerjaan saya ke depan? Dengan situasi seperti ini. Ini juga merupakan kesulitan bagi setiap bapak ibu yang punya usaha. Bagi setiap kita yang bekerja, setiap kita yang punya usaha, punya kesulitan berpikir, saya harus bagaimana usaha ini ke depan. Bukankah ini juga bagian sesuatu yang menjadi kesulitan? Ataupun kita akan berpikir tentang kesehatan. Bagaimana dengan kesehatanku? Hari ini saya sehat, puji Tuhan. Bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan minggu depan? Bagaimana dengan bulan depan? Bagaimana dengan tahun depan? Kadangkala sesuatu yang belum terjadi tentang kesehatan kita itu sudah menjadi kesulitan yang diingat. Ini pun menjadi kesulitan bagi hidup ini. Lalu akhir-akhir ini kita bisa melihat ada bencana alam. Ada banjir di Pulau Kalimantan, demikian juga di daerah Jawa, di Sulawesi Barat, di Sulawesi Utara. Ada gempa bumi di Sulawesi Barat, ada badai, ada hujan, banjir di mana-mana tempat di Indonesia. Ini kesulitan buat kita yang saat ini berada di Donggala. Kita tidak mengalami bencana itu. 2 tahun yang lalu kita mengalami betapa sulitnya ketika bencana gempa itu menimpa kita. Saudara-saudara kita yang lain sedang mengalami kesulitan mengenai bencana alam. Dan saat ini kita menjadi kesulitan oleh karena adanya pandemi COVID-19. Secara global, seluruh dunia, tidak ada satu tempat negara yang tidak punya kesulitan. Sehingga upaya demi upaya bagaimana memberantas, menghentikan penyebaran COVID ini begitu rupa diupayakan. Di Indonesia kita kenal dengan protokol kesehatan. Harus memakai masker, harus menjaga jarak, harus mencuci tangan, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya penyebarannya bisa diatasi. Tetapi sampai hari ini masih terus saja berjalan dan berkembang. Selanjutnya, kesulitan belum terjadi, kadang sudah berpikir tentang kematian. Bagaimana kalau ini menimpa saya, kalau ini menimpa keluarga saya? Kematian sesuatu yang sulit mau dikatakan, sulit mau disebut. Tetapi setiap orang yang pernah hidup akan mengalami yang namanya kematian. Itulah sebabnya kita lihat ada begitu banyak pertanyaan. Kita seolah-olah pertanyaan besar mengelilingi kita. Kita berada di suatu ruang yang gelap, muncul pertanyaan besar. Kita seolah-olah berjalan dalam perjalanan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi di hadapan kita. Pertanyaan besar itu mengelilingi setiap kita. Ada di dalam pikiran kita, di hati kita. Membuat kita sulit untuk bertindak. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pengharapan yang melampaui kesulitan yang ada. Kesulitan-kesulitan apa? Seperti yang sudah saya uraikan tadi. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita renungkan, untuk kita terima bahwa kita benar-benar sedang ada di dalam kesulitan. Ada begitu banyak kesulitan yang mengelilingi setiap kita. Tema ini menarik bagi kita. Mengapa? Karena pengharapan yang melampaui kesulitan itu adalah sesuatu yang harus kita jawab. Bagian firman Tuhan ini jelas, pengharapan di sini tentunya berbicara pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Mengapa pengharapan itu melampaui sukacita? Yang pertama, firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang
Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang pertama adalah sebuah pengharapan karena kita di dalam Yesus, Dia melahirkan kita kembali. Amin. Dia melahirkan kita kembali. Mengapa? Karena ketika kita di luar Tuhan Yesus, ketika kita masih berdosa, belum menerima Dia, maka kita bukanlah pribadi yang dilahirkan kembali. Bukankah sebuah percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus? Dalam percakapan tersebut, Yesus menjelaskan bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali. Dan muncul pertanyaan bagi Nikodemus, bagaimana mungkin saya yang sudah tua harus masuk kembali ke rahim ibu saya untuk dilahirkan kembali? Sesungguhnya bukan lahir secara jasmani yang Tuhan Yesus mau katakan. Lahir secara rohani. Ketika kita percaya di dalam Tuhan Yesus, kesulitan yang begitu rupa, berat yang membayang-bayangi kita, kita akan berkemenangan karena Tuhan telah melahirkan kita kembali. Amin. Dia telah melahirkan kembali kita di dalam kebangkitannya, dalam pengorbanannya di Kalvari. Dia bangkit, dia menang untuk kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 3 ini benar-benar sebuah pengharapan bagi kita, melampaui kesulitan kita karena Tuhan Yesus melahirkan kembali kita. Kita dalam dunia ada begitu banyak pergumulan. Suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Dia. Mengapa? Karena Tuhan terlebih dahulu melahirkan kita kembali dalam kebangkitannya. Terpujilah Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena kasih dan rahmat-Nya melakukan itu bagi saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian. Melakukan itu karena kasih-Nya untuk kita, untuk membuat pengharapan kita melampaui dari setiap kesulitan hidup yang kita alami. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua, dari bagian ini kita bisa melihat pengharapan yang melampaui kesulitan bagi kita. Bukan saja Yesus telah melahirkan kembali kita oleh kebangkitannya, tetapi Yesus pun menjadikan kita ahli waris kerajaan sorga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ahli waris kerajaan sorga. 1 Petrus 1 ayat 4 itu berkata firman Tuhan demikian, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara ahli waris, kalau di negara kita Indonesia, ini berbicara ahli waris, ini berbicara suatu harta, suatu peninggalan yang akan diberikan. Kepada siapa ahli waris itu diberikan? Tentunya syaratnya itu paling tidak dia anaknya, saudaranya, kerabat, hubungan keluarga, tidak tersandung dengan pelanggaran, kejahatan terhadapnya, memberikan ahli waris kepadanya, sehingga dia layak menerima ahli waris tersebut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ahli waris itu diberikan kalau kita lihat di dalam bagi kita Indonesia, ahli waris itu diberikan ketika yang memberikan ahli waris itu nanti sudah meninggal, sudah ada tercatat siapa yang akan menerima ahli waris itu. Bukankah Tuhan telah lebih dahulu mengorbankan dirinya, mati bagi kita, supaya kita layak menerima warisan ahli waris kerajaan sorga itu yang disediakan bagi kita? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Pengharapan kita, kita berupaya, kita bekerja, kita berjerih lelah, kata firman Tuhan. Kita berjuang dalam hidup ini. Kalau kita di luar Tuhan, semua itu hanyalah menjadi sia-sia. Bukanlah sebuah pengharapan yang melampaui kesulitan. Karena pada akhirnya tidak kita nikmati. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan menjadikan kita ahli warisnya.
Ini sudah sebuah ketetapan oleh Tuhan. Bukankah ketika Abraham, ketika dia merasa bahwa yang menjadi ahli warisnya adalah anaknya Ismail, Tuhan berkata, bukan dari keturunanmu sendiri yang akan menjadi ahli warismu, dari istrimu Sarah akan melahirkan. Ahli waris ini benar-benar adalah yang telah diangkat menjadi anaknya. Dialah menjadi ahli waris. Anak sulung dia menjadi ahli waris. Kita telah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, sehingga kita layak menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Terpujilah Tuhan kita, karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita telah menjadikan kita ahli waris. Betapa berbahagianya kita punya pengharapan yang melampaui kesulitan, pergumulan, tantangan hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pengharapan yang melampaui kesulitan, yaitu pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Mengapa di dalam Tuhan Yesus? Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 5 dan 9, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan imanmu, keselamatan jiwamu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah pengharapan yang melampaui kesulitan kita di tengah-tengah hidup ini adalah benar bahwa Dia menyediakan keselamatan bagi jiwa kita. Dia menyelamatkan jiwa kita. Bukankah ini sebuah pengharapan yang melampaui kesulitan kita? Mengapa? Karena jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan dalam anugerah dan kasih-Nya harus datang ke dalam dunia, rela mati bagi saya dan saudara untuk keselamatan jiwa kita. Pengharapan kita, iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Bagian ini menjelaskan bagi kita bahwa Dia, Kristus, menyelamatkan jiwa kita. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Tujuan iman kita, pengharapan kita di dalam Yesus adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika akhirnya semua pergumulan-pergumulan yang tadi saya sampaikan, bagaimana membina rumah tangga, bagaimana dalam studi dan masa depan, bagaimana dalam menghadapi usaha pekerjaan, bagaimana dengan kesehatan saya, bagaimana dengan situasi bencana alam, bagaimana dengan pandemi COVID-19, bagaimana dengan berbicara kematian, kesulitan-kesulitan itu ketika kita ada di dalam dunia, kita tidak bisa hindari, pasti bisa terjadi pada kita. Karena itu, kalau dengan demikian, kesulitan yang begitu rupa, tantangan hidup yang begitu rupa bagi kita untuk kita jalani, maka haruslah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah, Juru Selamat kita. Karena ketika kita menggantungkan hidup kita, mempercayakan hidup kita, iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus, maka kita melihat Dia menyelamatkan jiwa kita. Dia telah melakukannya bagi saya dan saudara. Dia diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Dia mengambil rupa menjadi manusia, hina, bahkan ditolak, disalibkan. Tetapi itu semua dilakukan, dikerjakannya dalam karya agungnya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, betapa kita berbahagia punya pengharapan yang melampaui kesulitan di dalam Yesus Kristus. Bukankah Dia Allah yang Maha Kuasa? Dia Allah berkuasa, pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Kekuasaannya
yang luar biasa. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia ada karena kuasanya. Dan ketika kita menggantungkan pengharapan kita kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, maka jiwa kita menjadi tenang. Amin. Jiwa kita menjadi tenang. Ketika jiwa kita menjadi tenang, maka kita dalam kesulitan apapun, maka kita dalam segala situasi yang harus kita hadapi, saya percaya Tuhan tetap mampu memberikan kelegaan bagi setiap kita. Tuhan tetap mampu memberikan pertolongannya bagi kita. Tuhan memampukan kita untuk menjalani, melewati hari-hari hidup kita di dalam anugerah dan kemurahannya. Dalam pergumulan yang sulit sekalipun, kita tahu Dia ada memberikan pertolongan bagi kita, sehingga pengharapan kita melampaui setiap kesulitan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau dengan demikian saya tahu bahwa di dalam Yesus Kristus pengharapan saya melampaui kesulitan saya. Saya tahu Dia telah melahirkan saya kembali. Saya tahu Dia menjadikan saya ahli warisnya. Saya tahu Tuhan menyelamatkan jiwa saya. Saya tahu Dia Immanuel, hadir, memimpin, menyertai, menolong saya hari-hari. Saya tahu Dia Tuhan berkuasa atas hidupku. Apakah hanya berhenti sebagai itu, sebagai pengetahuan di pikiran kita? Apa yang harus kita lakukan sehingga pengharapan kita itu menjadi benar-benar melampaui kesulitan kita? Kita menyadari hanya di dalam Kristus pengharapan kita melampaui kesulitan itu. Yang kita lakukan, kata firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 6-nya berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah. Tuhan berbicara kita melalui kebenaran firman Tuhan. Bergembiralah. Bergembiralah. Rejoice. Puji Dia. Bergembiralah. Jadi kesulitan, tantangan, perjuangan hidup yang memang harus kita hadapi hari lepas hari tidak bisa kita hindari, tetapi percayalah Tuhan memampukan kita untuk menjalaninya. Amin. Percayalah dalam kasih dan anugerahnya Tuhan memberkati kita. Karena itu bergembiralah. Firman Tuhan dalam Mazmur berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi kita bergembira bukan karena ada sesuatu yang menjadi sukacita kita, bukan karena dapat ini bisa bergembira, tetapi bukan seperti ini yang dimaksud bergembira. Kita bergembira karena Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Kita bergembira kalau Tuhan izinkan pergumulan untuk kita hadapi, Tuhan pun mampu untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Karena itu bergembiralah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah bagian lain firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betapa harus kita bergembira. Karena bergembira meningkatkan imun tubuh kita juga. Maka kita bergembira bukan karena menerima sesuatu, tapi bergembiralah karena Tuhan ada bagi kita. Bergembiralah, bersukacitalah karena Tuhan hadir senantiasa dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik
Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak, memberikan pertolongannya, memberikan pemulihannya, memberikan berkatnya, mencurahkan sukacita bagi kita yang Tuhan mau kita bergembira di dalam Dia, bergembira di dalam Tuhan. Sehingga dalam berbagai pergumulan sekalipun, kita tahu pengharapan kita melampaui kesulitan-kesulitan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup setiap kami, sehingga di dalam kesulitan, tantangan, perjuangan hidup yang harus kami hadapi, kami tetap punya pengharapan yang melampaui kesulitan kami di dalam Yesus. Karena kami tahu Tuhan melahirkan kami kembali, Tuhan menjadikan kami ahli waris kerajaan surga, Tuhan menyelamatkan jiwa kami. Karena itu kami patut bergembira, bersukacita dalam segala situasi apapun karena Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan itu dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini, saya undang kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Allah kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang kami kenal telah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama di hadapan-Mu, merendahkan diri, memohon kemurahan dan belas kasih Tuhan untuk setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh pimpin sertai kami sampai pada saat ini. Dalam kasih dan kemurahan-Mu, Engkau menuntun kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami terus boleh beraktivitas, boleh bekerja, boleh melayani, bahkan boleh studi bagi anak-anak kami secara online sekalipun. Semua ini karena campur tangan dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersehati berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tengah-tengah situasi pandemi yang ada. Kami berdoa tangan Tuhan, pertolongan Tuhan memimpin menyertai di masing-masing kehidupan kami, baik di dalam usaha, pekerjaan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati, memimpin menyertai sehingga terus boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan dari setiap jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk pelayanan di dalam gereja ini maupun secara online yang kami harus lakukan. Tuhan memberkati sehingga di dalam setiap pelayanan, setiap ibadah yang kami lakukan, baik ibadah komisi, ibadah doa, ibadah minggu raya kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Ada kelegaan bagi kami di dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam studi mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan campur tangan memberkati, memampukan mereka untuk mampu menjalani studi dengan baik. Proses pembelajaran yang ada,
Kami mohon Tuhan campur tangan memberkati, baik para guru, para dosen untuk melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka untuk mendidik setiap anak-anak peserta didik dengan baik. Dan kami berdoa buat anak-anak kami dalam mereka menempuh studi dengan sistem secara langsung online pada saat ini. Kami mohon campur tangan-Mu menolong, memberkati, sehingga mereka boleh mengikuti proses pembelajaran dengan baik ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara dalam berupaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan kiranya campur tangan di dalamnya sehingga setiap warga masyarakat boleh mengikuti protokol kesehatan dengan baik sehingga penyebaran COVID tidak meningkat. Dan kami mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk campur tangan di dalamnya, memberkati upaya pemerintah, memberkati setiap masyarakat dengan taat dan teratur. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk vaksin yang sudah dipakai. Kami mohon ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memberkati sehingga proses selanjutnya untuk vaksin, kami mohon campur tangan-Mu sehingga nanti masyarakat Indonesia boleh menerima setiap vaksin yang ada dan membawa bangsa ini kepada hal yang lebih baik lagi, dijauhkan dari COVID, dan terlebih Engkau yang melindungi semuanya dalam anugerah kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau tahu juga pergumulan kami jemaat-Mu pada saat ini. Ada beberapa jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan untuk memberikan pemulihan jamahan bagi mereka. Kami bersyukur buat penginjil Okta di mana Tuhan sudah menolong sehingga mengalami pemulihan yang daripada Tuhan setelah COVID. Kami mohon Tuhan sempurnakan kesembuhan dalam dirinya. Kami juga berdoa buat Abigail yang masih dalam kondisi belum benar-benar sembuh. Kami mohon campur tangan-Mu, Engkau yang menolong sehingga dalam kesendiriannya Engkau yang menjamah memberikan pemulihan baginya. Kami tahu Tuhan ada untuk memberikan pertolongan-Mu. Kami berdoa juga buat saudara kami yang lain, jemaat yang lain. Kami berdoa buat Jessica, kami berdoa buat Josephine, kami berdoa buat Ibu Selvi. Mereka semua sedang terkonfirmasi positif COVID. Dalam kasih dan anugerah Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, berikan pertolongan bagi mereka, jamahan dan pemulihan melalui istirahat mereka, melalui obat, melalui makanan, melalui apapun yang mereka kerjakan untuk proses kesembuhan daripada mereka. Tuhan ikut campur tangan memberkatinya. Dan kami percaya di dalam-Mu Tuhan, Engkau berbelas kasih untuk kami semua. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkaulah dokter di atas segala dokter dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat. Dan mungkin ada jemaat yang lain yang dalam kelemahan sakit. Kami mohon Tuhan juga campur tangan. Orang-orang tua kami yang usia lanjut, mereka kadangkala punya kelemahan, sakit, pergumulan terhadap diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menolong memberkati. Sehingga dalam situasi seperti kesulitan apapun, iman, pengharapan dan kasih mereka kepadamu Tuhan tetap kuat, tetap kokoh di hadapan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan gereja di tempat ini. Kami berdoa buat usaha pekerjaan setiap jemaat. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Campur tangan dan kemurahan Tuhan ada bagi setiap kami. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami Republik Indonesia. Tuhan yang menolong aparat keamanan TNI Polri dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, pemerintahan berjalan dengan baik oleh karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Ada begitu banyak permohonan yang kami mau naikkan di hadirat Tuhan. Engkau tahu sebelum kami naikkan. Karena itu Tuhan, kami mohon biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas gereja-Mu, atas setiap kami, atas usaha pekerjaan kami, atas hidup pribadi kami, atas bangsa ini, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Sempurnakan doa kami, karena kami hanya memintanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bersama mari kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Tiba saatnya bagi kita sekalian untuk memberi korban syukur kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Kita memuji Tuhan lewat KPPK 369, kirimlah terang-Mu, sambil kantong persembahan dijalankan. Kita satu di dalam doa, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terpuji kekal nama-Mu di antara setiap umat ciptaan-Mu. Engkaulah Allah yang selalu mencukupkan segala yang kami perlu di dalam kehidupan kami. Dan kesempatan dalam ibadah kami saat ini, ada waktu bagi kami untuk memberikan korban syukur kami bagi Tuhan, untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sekalipun kami tahu jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tapi kiranya Tuhan tetap memberkatinya sehingga sungguh-sungguh berguna bagi hormat, kemuliaan, dan keagungan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan dalam gereja Tuhan di tempat ini. Memberkati pribadi-pribadi yang mengelolanya sehingga dapat mengelolanya secara bertanggung jawab dan mengalokasikannya secara efektif sehingga sungguh nyata nama-Mu yang dipuji ditinggikan melalui korban syukur ini. Memberkati apa yang tersisa bagi kami sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Tuhan, dan kiranya apa yang kami beri ini tidak menjadi kekurangan bagi kami, tapi menjadi saluran berkat bagi kami yang berlipat kali ganda lagi, membuktikan kuasa kasih dan kedaulatan Tuhan dalam memelihara dan memberkati
serta mencukupkan segala yang kami perlu di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk persembahan kami. Amin. Kita akan masuk pada pengutusan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Roh Kudus. Amin. Dengan masih tetap berdiri, kita masuk dalam doksologi. Untuk doa berkat, disilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Ramlan untuk memimpin kita. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa terus mencurahkan kasih dan rahmat-Nya atas setiap kita dengan memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan rezeki yang terus melimpah. Tuhan Yesus menjaga, melindungi di mana kita berada. Dia mengampuni menebus kita dari berbagai ikatan dosa. Roh Kudus memberi damai sejahtera, memberi sukacita dan penghiburan, serta mengingatkan segala sesuatu yang harus kita selesaikan. Allah Tritunggal, penyertaannya sempurna atas kita semuanya, dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan bersaat teduh ibadah kita telah terselesaikan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita semua di hari ini boleh berbakti dan semoga yang kita lakukan membawa hormat kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu depan sepertinya kita masih akan beribadah secara online. Karena itu Bapak Ibu masih harus mempersiapkan dengan baik agar diberkati lewat ibadah-ibadah yang ada. Begitu pula dengan persekutuan-persekutuan di sepanjang minggu ini, semuanya masih dilaksanakan secara online. Dan diucapkan terima kasih untuk keikutsertaannya. Tuhan memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Percaya Tuhan beserta kita semuanya.